Wahyu pasal 3 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan minggu kemarin ya, kita masih lanjutkan. Mari kita bacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh ada di tempat ini. Itu semua karena kasih Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi mari, biarlah kita yang ada pagi di tempat ini jangan kita sia-siakan, tapi marilah kita sungguh-sungguh. Tema kita masih tetap membangun semangat di dalam Tuhan. Membangun semangat di dalam Tuhan seri yang kedua. Jadi saya mau katakan bahwa semangat merupakan gaya hidup yang harus terus-menerus dibina oleh anak-anak Tuhan. Semangat merupakan gaya hidup yang harus terus-menerus dibina oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Semangat kalau tidak dibina, semangat kalau tidak terus-menerus kita bangun, loh saudara. Saya mau katakan, walaupun Tuhan sudah menaruh semangat itu sejak kita lahir, tapi kalau semangat itu kita tidak bangun dari diri kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang bersemangat di dalam Tuhan. Mungkin kita bersemangat, tapi kita bersemangat di dalam hal-hal yang lain. Tetapi saya mau katakan, ketika kita terus-menerus membina, membangun semangat itu di dalam Tuhan, saya mau katakan lama-kelamaan semangat itu akan menjadi gaya hidup. Haleluya. Jika kita akan begitu rindu dan setia untuk terus setia beribadah kepada Tuhan, bahwa dengan terus-menerus kita membangun semangat kita di dalam Tuhan, saya percaya bahwa dengan pertolongan Roh Kudus, hidup kita bisa diubahkan dari sifat yang tidak bersemangat menjadi bersemangat. Amin. Dengan pertolongan Roh Kudus, saudara dan saya disanggupkan, dimampukan untuk kita bisa bersemangat di dalam Tuhan. Jadi mari hari-hari, kalau dulu mungkin kita bersemangat, tapi kita bersemangat dalam hal-hal duniawi. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita untuk kita terus membangun semangat kita di dalam Tuhan. Amin. Kita terus membina semangat kita di dalam Tuhan. Makanya di sini berkata, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Apa yang sudah kita dengar dan kita terima daripada Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita, kita harus turuti semuanya itu. Amin. Bahwa kita harus bersemangat untuk menuruti setiap kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak bersemangat untuk menuruti firman Tuhan, maka saya percaya iblis akan ambil alih atas setiap pribadi kita. Pastikan pagi ini kita ada di tempat ini dengan penuh semangat, memang kita ada di tempat ini. Amin. Walaupun mungkin ada kesibukan-kesibukan yang lain, tapi pagi ini karena hati kita bersemangat untuk Tuhan, sehingga kita singkirkan semuanya itu, dan pagi ini kita boleh ada di tempat ini. Jadi mari kita terus bersemangat di dalam Tuhan. Bahwa untuk membangun semangat, kita harus mengangkat diri dan belajar taat pada Roh Kudus dan firman Tuhan. Untuk membangun semangat itu perlu pengangkalan diri. Haleluya. Tanpa pengangkalan diri, loh saudara, kita tidak bisa bersemangat di dalam Tuhan. Kita sangkal diri kita untuk kita belajar taat kepada pimpinan Roh Kudus dan kepada firman Tuhan. Hanya orang yang belajar taat kepada pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan yang akan membuat dia semakin bersemangat. Coba kita baca Yohanes 8 ayat 32.
Yohanes pasal 8 ayat 32 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi saya mau katakan kepada kita, kalau kita mengenal kebenaran, kebenaran ini yang akan memerdekakan kita dari tidak bersemangat menjadi bersemangat. Kayak saya mau katakan kepada kita pada pagi hari ini, mari kita terus belajar untuk memahami firman Tuhan. Amin. Orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan inilah yang akan membuat dia bersemangat. Kenapa orang tidak bersemangat di dalam Tuhan? Karena dia tidak mengerti firman Tuhan. Haleluya. Memang dia orang Kristen yang percaya kepada Yesus, tapi kenapa dia tidak bersemangat di dalam Tuhan? Karena ia hanya menjadi Kristen turunan. Karena nenek moyangnya Kristen, datang orang tuanya Kristen, melahirkan dia pun Kristen, lalu dia juga ikut-ikutan jadi orang Kristen, tapi dia tidak mengerti firman Tuhan, sehingga ia tidak bersemangat. Orang yang bersemangat melakukan segala sesuatu karena dia tahu apa yang dia kerjakan, sehingga dia bersemangat. Amin. Kita bersemangat datang kepada Tuhan karena kita tahu benar apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita tahu benar apa yang sudah Tuhan perbuat dalam pribadi kita. Nah, saya mau katakan kepada kita yang ada pagi ini, jangan kita menjadi orang Kristen turunan, tapi kita menjadi orang Kristen yang berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Menjadi orang Kristen yang benar-benar tahu akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang akan memerdekakan kita. Firman Tuhan ini akan membebaskan kita dari setiap kemalasan kita. Haleluya. Firman Tuhan. Makanya apa di dalam sidang Tuhan ini kita selalu ada pemberitahuan. Makanya sebentar kita akan memulai lagi BMK angkatan yang pertama. Mari daftarkan diri saudara, belajar firman Tuhan. Ketika saudara tahu firman Tuhan itu yang membebaskan saudara. Firman Tuhan itu yang membawa saudara kepada keselamatan. Firman Tuhan yang membawa saudara kepada kekekalan. Ingat, GMA tidak menyelamatkan saudara. Tapi ketika saudara tahu kebenaran di sini dan saudara hidup dalam kebenaran, kebenaran inilah yang menyelamatkan saudara. Makanya apa setiap saudara yang datang, kita rindu untuk memuridkan supaya hidup dalam firman Tuhan. Karena kerinduan kita cuma satu, semua kita harus mencapai kekekalan. Semua kita harus sampai kepada keselamatan kekal. Karena dengan belajar BMK, di situ kita akan tahu, dan itu yang akan memotivasi kita untuk terus bersemangat di dalam Tuhan. Jadi sangat jelas firman Tuhan. Kalau kita tahu kebenaran, maka roh kita akan menyala-nyala di dalam. Coba kita baca Roma 12 ayat 11. Roma 11 ayat 12. Roma 12 ayat 11 ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah kerajinan kendor. Saya mau katakan kepada saudara kita yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah lahir baru, yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, yang sudah dibaptis-baptisan pertobatan, saya mau katakan bisa tidak kerajinan kita kendor. Sangat bisa dan terlalu bisa. Kalau kita tidak terus hidup di dalam firman Tuhan. Makanya supaya kita memiliki roh yang menyala-nyala dan kerajinan kita jangan kendor. Kerajinan kita supaya jangan kendor, milikilah roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Orang yang memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan, yang akan terus dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga ada saat-saat di mana tubuhnya benar-benar letih, benar-benar di saat tubuhnya lemas dan dia tidak bisa rasanya mau tidur, tapi karena